Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedikta Vanessa Krisanti Adiputranto. Saya dari kelas 1111 nomor absen 11. Saya ingin menyampaikan hasil seminar yang berjudul Hidup Sehat Berkelanjutan dari Aspek Kebersihan, Pengolahan Sampah, dan Makanan yang dijelaskan oleh Dr. Ling Ahmad Kosim. Hidup sehat berkelanjutan sendiri terdiri dari aspek kebersihan, pengolahan, sampah, dan makanan. Kesehatan itu sendiri terdapat beberapa faktor. Salah satu yang utama adalah kebersihan, yang sekarang ini menjadi perbincangan dan permasalahan karena makanan. Banyak kasus yang berkaitan dengan makanan. Jika lingkungan kita kotor, maka menyebabkan lingkungan yang tidak sehat, seperti penggunaan masker yang kurang baik dalam masa COVID-19 dulu, dan juga seperti memakai sepeda motor dengan tidak menggunakan helm yang ada kacanya. Pasti hal tersebut akan menyebabkan penyakit batuk dan pilek. Kemudian perilaku yang tidak sehat, contohnya tidak cuci tangan menggunakan sabun. Dan saat ini masih banyak anak yang pola hidupnya tidak sehat, contohnya sudah merokok saat usia remaja. Dan juga terdapat kasus di usia 19 tahun, seseorang meninggal karena usus buntu yang disebabkan oleh mie instan. Dengan komposisi mie instan yang sangat tidak seimbang seperti mie instan 1, tetapi menggunakan telur 2. Lalu juga minum minuman bersoda. Dan terdapat lagi kasus pemuda memiliki batu ginjal dengan diameter 2 cm pada kanan dan kiri ginjalnya. Lalu terdapat kristal yang menyebabkan endapan dan menjadi batu ginjal. Kemudian faktor pelayanan kesehatan di Pati juga sudah terjangkau semuanya. Faktor turunan atau genetik, contohnya diabetes, darah tinggi yang hampir menyerang organ dalam, yang non-infeksius atau bisa disebut alergi. Siklus status gizi jika obesitasnya gizinya seimbang. Kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan ajaran agama yang masih banyak dijumpai, seperti tidak melakukan pernikahan dini. Prinsip melaksanakan pembangunan untuk generasi ke depan, tetapi rata-rata mementingkan generasinya sendiri. Prinsip dasar perlindungan dan pengolahan lingkungan, menjaga lingkungan air, udara, lahan, dan laut. Kemudian saya akan membahas isu prioritas. Perhubungan iklim yang sekarang terjadi sangat memberikan dampak. Yang terjadi adalah penurunan air sumur-sumur yang sudah ada bakterinya. Aliran sungai pun juga terkena bakteri. Alih fungsi lahan sangat besar jumlahnya. Di sebelah timur kota Pati sudah banyak ahli fungsi lahan menjadi pabrik. Kemudian saya akan membahas kondisi sanitasi total berbasis masyarakat. Membuang air besar sembarangan. Namun banyak orang masih septic tank-nya di sungai. Di sepanjang sungai banyak peralon yang bersumber dari rumah-rumah warga yang membuang limbah ke sungai. Contohnya dari 30 pasien, 84% tidak memenuhi syarat dan tercemar oleh tinja. Kemudian pendekatan STBM dan pendekatan keluarga. 12 indikator keluarga sehat. Tanpa kesehatan, kita tidak dapat mewujudkan mimpi kita. Kemudian saya akan membahas pilar yang pertama, yaitu stop BABS, yaitu buang air besar sembarangan. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari BABS yaitu diare, polio, hepatitis A, kecacingan, kolera, tifoid, disentri, dan masih banyak sebagainya. Kemudian saya akan membahas pilar yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Efektif mencegah penyakit diare, dapat menurunkan angka kematian balita karena diare. Persyaratan sarana CTPS, saya akan membahas hal itu yaitu air bersih yang dapat dialirkan, kemudian sabun, penampungan atau saluran air limbah yang aman. Juga CTPS ini diadakan di 5 tatanan yaitu di sekolah, di rumah tangga, di tempat-tempat umum, di tempat kerja maupun di institusi kesehatan. Pilar ketiga, saya akan membahas hal tersebut yaitu PAMRT, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang pertama bisa dilakukan dengan membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman, juga bersih secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat. Kemudian syarat air minum yang baik dapat dilihat dari yang pertama fisik, kemudian kimianya, yang ketiga juga mikrobiologi. Kemudian 5 kunci keamanan pangan, yaitu yang pertama jaga kebersihan, yang kedua pisahkan makanan matang dan mentah, yang ketiga masak dengan sempurna, dan yang keempat simpan makanan pada suhu yang aman. Kemudian terdapat masalah keamanan pangan berdampak juga terhadap kesehatan sosial ekonomi, yaitu contohnya seperti bakso celeng. Kemudian terdapat masalah klasik pangan seperti cemaran mikroba, cemaran kimia, kemudian penyalahgunaan bahan berbahaya,
penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pangan seperti boraks, rodamin B. Kemudian saya akan membahas kemasan wadah yang kotak dengan pangan, seperti tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam, tidak menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai standar makanan. Saya akan membahas pilar yang keempat, yaitu pengolahan sampah rumah tangga. Sampah itu adalah ancaman atau potensi. Potensi resiko kesehatan akibat sampah. Juga ada manfaatnya dengan menggunakan reduce, reuse, recycle. Kemudian dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar yaitu gangguan kesehatan manusia, gangguan genetik dan reproduksi, gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang, juga kerugian pada sektor ekonomi, kemudian gangguan kenyamanan dan estetika. Yang terakhir adalah pilar yang kelima, yaitu limbah cair rumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya Benedikta Vanessa Krisanti Adiputranto, pamit undur diri. Terima kasih.